Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tafukku biha al-usub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Ikhwanana al-muslimin rahimakumullah, sahabat dakwah media Aswaja yang kami cintai, mudah-mudahan kita semuanya di bulan suci Ramadan kali ini diberikan ketenangan oleh Allah, diberikan kekhusyuan oleh Allah, dan diterima segala amal ibadah kita selama bulan puasa, dan juga dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita melanjutkan pembahasan tentang manaqib Al-Ashratul Mubashara bil Jannah, manaqib daripada 10 sahabat yang dijamin dhamin, mendapatkan jaminan dari Rasulullah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan memulai daripada afdaluhum, sebaik-baiknya para sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nama daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah Abu Bakar bin Abi Quhafa. Jadi beliau adalah putra daripada saudagar kaya yang bernama Abi Quhafa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, beliau telah mendapatkan isyarah daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau akan menjadi seorang pengikut Nabiun akhiruz zaman. Ini terjadi ketika beliau berada di kota Syam, di negeri Syam, ketika beliau sedang berniaga. Beliau mendapatkan satu mimpi, yang mana di dalam mimpinya itu beliau mendapatkan suatu isyarah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau ceritakan mimpi tersebut kepada seorang pendeta yang bernama Bahirah. Jadi ada seorang pendeta yang bernama Bahirah, diceritakanlah tentang kisah tentang mimpi itu kepadanya. Lalu Bahirah ini bertanya, dari manakah engkau datang wahai saudara? Aku dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, aku datang dari kota Makkah. Lalu suku apakah engkau ini? Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, ana min Quraisy, aku adalah bangsa atau dari suku Quraisy. Lalu ditanya lagi oleh Bahira, lalu engkau kesini itu pekerjaanmu apa? Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, ada tajir, aku ini seorang pedagang, kata Sayyidina Abu Bakar. Lalu Bahira menyampaikan, wahai Abu Bakar, ketahuilah kalau mimpimu itu benar, kalau mimpimu itu dibenarkan oleh Allah, bahwasanya makna daripada mimpi itu sebentar lagi akan diutus Nabiun akhiruz zaman, seorang nabi terakhir di akhir zaman, dan engkau akan menjadi pengikutnya, engkau akan menjadi kepercayaannya, dan engkau akan menjadi khalifahnya, penggantinya setelah dia nanti meninggal. Peristiwa ini disimpan rapat-rapat oleh Sayyidina Abu Bakar. Dia tidak pernah bercerita kepada siapapun. Dia tidak pernah membuka tidak pernah membuka akan cerita mimpinya ataupun pertemuannya dengan pendeta yang bernama Bahir. Sehingga setelah lama, di saat itu telah ada desas-desus, ada cerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diangkat menjadi seorang nabi. Lalu Sayyidina Abu Bakar mendatangi kepada Rasulullah, karena memang beliau ini sudah bersahabat dengan Nabi semenjak sebelum datangnya Islam. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang Nabi, Abu Bakar ini memang sudah bersahabat dengan Rasulullah. Lalu dia datangi sahabatnya tersebut dan dia bertanya, wahai Muhammad, benarkah engkau ini adalah seorang Nabi yang diutus? Rasulullah menjawab, betul Abu Bakar, aku adalah Nabi yang diutus oleh Allah. Lalu kalau kau memang benar seorang Nabi, apa bukti bahwa kau ini seorang Nabi? Dijawab oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, tidak cukupkah bukti akan kenabianku yang telah Allah berikan kepadamu ketika engkau berada di negeri Syam? Apakah mimpi itu masih belum cukup, wahai Abu Bakar? Di saat itulah terkaget Sayyidina Abu Bakar, karena semenjak itu dia tidak pernah bercerita kepada siapapun akan mimpi itu. Pertemuannya dengan Bahira, dia tidak pernah bercerita kepada siapapun. Tapi dengan khabar sama, dengan berita yang Allah berikan kepada Rasulullah, Rasulullah tahu kepada rahasia itu.
Dan seketika itu pula Sayyidina Abu Bakar mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia masuk Islam, dia iman kepada Rasulullah. Dan semenjak beliau itu iman kepada Rasulullah, semenjak beliau itu telah menyatakan syahadat kepada Rasulullah, tidak pernah sekalipun Sayyidina Abu Bakar itu mendustakan, meragukan kepada segala sesuatu yang diberitakan, dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Di sisi lain, gelar As-Siddiq ini beliau dapatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan nikmat yang begitu besar dari Allah, yaitu mukjizatnya beliau. Salah satu mukjizat beliau yang besar adalah perjalanan Isra wal Mi'raj. Perjalanan Rasulullah dari kota Mekah menuju Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis beliau naik Mi'raj hingga bertemu dengan Hadratullah Subhanahu wa taala. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat agung bagi Rasulullah dan menjadi ujian bagi para sahabat. Sehingga ketika Rasulullah menceritakan tentang peristiwa Isra ini, banyak sahabat yang tidak percaya. Bahkan banyak sahabat yang waktu itu ingkar, keluar, irtadda anil Islam, keluar daripada agama Islam. Karena tidak percaya dengan cerita yang disampaikan Nabi. Tidak percaya para sahabat itu. Karena memang begitu cepatnya waktu yang dialami oleh Rasulullah. Bahkan dalam satu riwayat dari maha guru kami, Sayyidi Samadil Ustadz Al-Hafidh Al-Musnid Al-Habib Muhammad Bil Faqih, beliau pernah menceritakan Isra wal Mi'raj itu, ketika Rasulullah menjalani Isra wal Mi'raj, beliau ini melewati satu pohon korma yang mana kendaraan beliau itu dengan begitu cepatnya sehingga angin itu menghempaskan daun, menggerakkan daun korma itu. Jadi daun kalau terkena angin itu kan bergerak. Nah, ketika Rasulullah berangkat, itu daun korma itu bergerak karena angin yang beliau yang disebabkan oleh kendaraan beliau, dan Rasulullah telah kembali ke tempat sedia kala, sedangkan pohon korma, daun korma itu masih tetap melambaikan daunnya. Itu menyatakan betapa cepatnya Rasulullah. Bahkan di riwayat lain, Rasulullah itu Mi'raj, beliau itu tidur-tiduran di sisi Ka'bah, beliau lalu Mi'raj dan beliau kembali ke tempat beliau tidur-tiduran, dan bekas beliau tidur-tiduran lantainya masih hangat. Ini berarti menunjukkan betapa cepat kejadian Isra wal Mi'raj. Sehingga banyak para sahabat tidak percaya. Ini didengar oleh seorang musyrik yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal mendengar. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, "Betulkah Muhammad yang kau ceritakan?" "Iya, betul." Kata Abu Jahal, "Bagaimana kalau aku kumpulkan sahabat-sahabatmu dan orang-orang Mekah untuk mendengarkan ceritamu?" "Iya, silahkan, tidak masalah," kata Rasulullah. Ini tujuan Abu Jahal bukan agar supaya mereka iman kepada Nabi, tidak. Ini untuk agar supaya Abu Jahal bisa mengolok-olok Nabi, menghina Nabi di depan para sahabatnya dan juga penduduk Mekah. Ketika mereka berkumpul, diceritakannya itu cerita tentang Isra wal Mi'raj. Setelah beliau selesai, lalu Abu Jahal mengatakan, "Wahai Muhammad, tahukah engkau perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis itu memakan waktu 1 bulan pemberangkatan, 1 bulan pulangnya. Jadi engkau pulang pergi Baitul Maqdis itu butuh waktu 2 bulan. Dan engkau mengatakan tadi malam engkau ada di sini dan sebelum subuh engkau ada di sini dan engkau menjalankan engkau berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Ini adalah suatu yang tidak masuk akal wahai Muhammad," kata Abu Jahal. Di saat itu banyak sahabat yang mengatakan engkau bohong, kadzabta. Sehingga banyak para sahabat waktu itu keluar dari Islam. Yang sudah masuk Islam dan imannya lemah, metal mereka keluar dari Islam. Lalu Abu Jahal mendatangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di situ Abu Jahal mengatakan bahwasanya Muhammad, sahabatmu wahai Abu Bakar, dia telah berbohong, dia telah membuat berita-berita yang tidak masuk akal. Apakah engkau masih percaya wahai Abu Bakar? Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Di dalam satu riwayat hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, "Inni la usaddiqahu fima ab'ada min dzalik." Abu Jahal, jangankan hanya berita bahwa Nabi itu
pergi ke Baitul Maqdis, lalu dia naik ke langit ketujuh, lalu dia kembali ke bumi dalam keadaan waktu yang begitu cepat. Jangankan hanya itu, bahkan yang lebih besar, lebih agung, lebih mengherankan daripada itu, la usaddiqahu, aku pasti akan mempercayai kepada Muhammad. Wa bihadza, dan sebab inilah beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, orang yang selalu percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar mendatangi Nabi. Beliau datang kepada Rasulullah lalu beliau bertanya, "Wahai Rasul, bagaimanakah peristiwa yang telah engkau alami?" Lalu Rasulullah bersabda, aku ceritakan kepada Abu Bakar. Diceritakan oleh Rasulullah bagaimana perjalanan Sayyidina Abu Bakar. Beliau menuju Baitul Maqdis, beliau mi'raj hingga bertemu dengan Hadratullah. Diceritakan semuanya itu kepada Sayyidina Abu Bakar. Lalu setelah beliau selesai menceritakan, Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Kalau begitu wahai Rasulullah, sifli Baitul Maqdis. Kalau engkau memang sudah mendatangi Baitul Maqdis wahai Rasulullah, sifati kepadaku, ceritakan kepadaku seperti apa itu bangunan-bangunan yang ada di Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa itu seperti apa?" Loh, kalau begitu Sayyidina Abu Bakar ragu kepada Nabi? Bukan. Tujuan daripada pertanyaan Sayyidina Abu Bakar ini bukanlah tujuan karena beliau ragu, tidak. Maksud dan tujuannya adalah agar orang-orang yang ragu yang ada di sekeliling Nabi itu, mereka kembali beriman, kembali percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Kenapa mereka percaya? Karena Sayyidina Abu Bakar ini beliau itu sering mendatangi Baitul Maqdis. Jadi tahu betul Sayyidina Abu Bakar seperti apa bentuk bangunan Baitul Maqdis. Dan ketika Sayyidina Abu Bakar bertanya seperti itu, maka Allah kembali memberikan mukjizat kepada Rasulullah. Diperlihatkan bangunan Baitul Maqdis itu di hadapan Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad, Rasulullah mensifati bangunan Baitul Maqdis dengan begitu terperinci. Hingga beliau hitung pintunya itu ada berapa, tiangnya itu seperti apa. Diceritakan oleh Rasulullah. Dan setiap kali Nabi menceritakan, apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Saddaqta wa ashhadu annaka Rasulullah. Engkau betul wahai Nabi, dan aku bersaksi engkau ini benar-benar utusan Allah, kata Sayyidina Abu Bakar. Tidak ada ragu sedikit pun di dalam tubuh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah. Ini adalah gelar yang begitu agung. Bahkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh An-Nizal bin Sirah, beliau pernah berjumpa dengan Sayyidina Ali dalam satu majelis. Lalu Nizal bin Sirah ini bertanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin, coba engkau ceritakan kepadaku tentang Abu Bakar As-Siddiq, tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq." Qala, berkata Sayyidina Ali, "Dzaka mru'un sammahu Allahu minas sama' ala lisani Jibril alaihi salam ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Abu Bakar As-Siddiq itu seorang laki-laki yang mana dia diberi nama oleh Allah langsung dari langit. Melalui lisan malaikat Jibril, melalui lisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia diberi nama oleh Allah dengan nama As-Siddiq. Jadi Allah langsung yang memberi nama As-Siddiq kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu apa kata Sayyidina Ali? Radiyahu lidinina. Rasulullah ridho kepada Abu Bakar untuk memimpin kami di dalam urusan agama kami. Maksudnya ketika Rasulullah sakit, yang diberi izin oleh Rasulullah untuk menjadi imam, Sayyidina Abu Bakar. Yang diberi perintah oleh Rasulullah untuk menjadi imam, Sayyidina Abu Bakar. Bukan sahabat yang lain. Sayyidina Abu Bakar yang dipimpin oleh Nabi. Sayyidina Abu Bakar yang diperintah oleh Nabi untuk menjadi imam di antara para sahabat. Jadi Nabi ridho kepada Sayyidina Abu Bakar untuk memimpin kami di dalam solat, maka kami ridho kepada Sayyidina Abu Bakar untuk memimpin kami di dalam dunia, masalah-masalah dunia kami. Ini perkataan daripada Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi memang Sayyidina Abu Bakar itu paling utama ya. Di dalam Zubat itu disebutkan wa ba'dahu fal afdalus siddiqu, dan sesudah
Rasulullah, tidak ada lagi yang lebih utama daripada As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menjadi kepercayaan Nabi. Bukan hanya nyawa, harta, dan semuanya diserahkan kepada Rasulullah, dikorbankan oleh Sayyidina Abu Bakar demi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan beliau juga membantu dakwah Islam, sehingga banyak para orang-orang Quraisy yang masuk Islam atas ajakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Zubair ibn al-Awwam, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Ini di antara para sahabat yang mana mereka masuk Islam ala da'wati Abi Bakrin As-Siddiq, atas ajakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini diajak oleh Sayyidina Abu Bakar untuk bersama-sama iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin untuk bagian pertama ya, untuk video kali ini, untuk taklim Ramadan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah besok kita akan menceritakan tentang bagaimana peristiwa hijrahnya Rasulullah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini akan lebih mencengangkan lagi pengorbanan daripada seorang Abu Bakar As-Siddiq kepada kekasihnya Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Al-Fakir sendiri khususnya, dan juga untuk para sahabat dakwah media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.